Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Baik ya? Coba dilihat kanan kiri kalian apakah ada sampah? Ini, Bu. Mana? Ada, Bu. Kalau ada dibuang ya keluar ke kotak sampah. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Amade. Kemana Made? Izin, Bu. Izin. Oh, izin. Murah sekolah, Bu. Oh, ngurus sekolah. Iya, Bu. Kalian ada yang tahu nggak materi sebelumnya? Materi sebelumnya organisasi pergerakan nasional. Maksudnya Hindu-Buddha. Enggak dong. Enggak dong. Masuk Islam. Materi sebelumnya itu, Budaya, sosial, dan ekonomi pendidikan. oh ya itu benar ya, dampak kolonialisme. Jadi materi yang kita akan bahas hari ini yaitu tentang Sumpah Pemuda. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi latar belakang Sumpah Pemuda melalui eksplorasi dari berbagai sumber di internet. Yang kedua, diharapkan kalian juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang terakhir, kalian juga diharapkan mampu menguraikan bagaimana pelaksanaan Sumpah Pemuda. Yang pertama ada latar belakang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sumpah Pemuda ini merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang diadakan oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Bu, itu tanggal 28 Oktober, sekarang hari Sumpah Pemuda ya? Iya, sekarang hari Sumpah Pemuda, bukan sekarang ya, nanti tanggal 28 Oktober. Kongres tersebut ini bertujuan untuk mempersatukan generasi muda Indonesia untuk membangun rasa jati diri dan persatuan bangsa. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda yang merupakan Sumpah Pemuda untuk mengakui satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ada yang tahu nggak isi Sumpah Pemuda? Yang bait pertama, satu boleh bait pertama. Nggak ada yang tahu? Kami, putra putri. Ini, boleh Mbak Yuni? Yang pertama ya. Ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, silakan Mas. Silakan, Mas. Putra dan Indonesia mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia. Silakan. Yang ketiga itu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, jadi ketiga ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, Ibu akan memberikan link pembelajaran, dan di link pembelajaran tersebut ada tugas untuk kalian, tugas kelompok. Tugas kelompok yang sebelah kanan Ibu merupakan kelompok pertama, sebelah kiri kelompok 2. Ibu sudah membagikan link tersebut di grup, silakan kalian buka dan perhatikan video. Selesai memperhatikan video, setelah melihat video, kalian mengerjakan tugas yang ada di link tersebut. Nggak ada sinyal lah ya di sini. Soalnya nggak ada wifi, Bu. Oh, wah. Gimana ini? Sudah bisa diakses Bu yang ini? Sudah? Ya, Bu. Yang sudah dapat diakses, silakan kalian buka ya. Ya, Bu. Dan kalian perhatikan video di link tersebut. Dilihat videonya. Ya, Bu. Bu. Ada yang susah ya? Ya nanti belajarnya nggak usah semua. Enggak, kan ini jawabannya kemarin. Apa? Yang mana, Nak?
Ini ya. Iya, ini ini nomor 1 ya. Iya. Ya. Hmm. Bu, ini mau tanya Bu. Iya, apa? Apa? Ini loh. Enggak usah dibaca semua, dikit aja. Ini Bu ya. Nanti kamu. Oh, iya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah, kelompok 1 sudah selesai. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ini Bu perwakilannya Bu. Baiklah teman-teman, mohon perhatiannya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu Sumpah Pemuda itu masih relevan dalam konteks Indonesia saat ini karena mengedepankan nasionalisme, persatuan, dan persaudaraan antar bangsa Indonesia. Nilainya seperti pengakuan Indonesia sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Yang kedua, dampak jangka panjang dari Sumpah Pemuda yaitu terhadap identitas nasional dan persatuan bangsa Indonesia masih terasa hingga saat ini. Ia membantu membentuk dasar dari identitas nasional Indonesia yang kuat, serta mengilhami semangat kebangsaan persatuan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Sumpah Pemuda dijadikan sebagai simbol penting dalam perjalanan penting panjang menuju pembangunan bangsa Indonesia yang lebih baik. Yang ketiga, perjalanan sejarah bangsa Indonesia terkandung dalam Sumpah Pemuda memiliki dampak yang signifikan terhadap persatuan kesatuan bangsa. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Bentar, Mbak, jangan duduk dulu. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya kepada kelompok 1? Bagaimana kelompok 2? Apakah ingin menambahkan? Ya, Bu. Ya, silakan. Sumpah Pemuda yang diproklamirkan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jati diri dan persatuan bangsa Indonesia. Dan Sumpah Pemuda itu menjadi bukti bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus dijunjung tinggi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan ada juga dampak-dampak dari Sumpah Pemuda itu yang pertama mendorong kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong semangat perjuangan melawan penjajah Belanda, menjadikan bahasa Indonesia sebagai unsur budaya dan alat pemersatu bangsa, kemudian mendorong terbentuknya jati diri Indonesia. Iya. Silakan duduk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Sudah selesai kan? Sudah. Hati-hati, Mas. Kok jatuh? Capek Bu. Capek. Jawabannya itu kelompok 2 itu kita habis diskusi tadi. Sumpah Pemuda itu merupakan ikrar yang diucapkan oleh pemuda-pemudi Indonesia pada Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Terus sebagai generasi muda itu kita itu harus menerapkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama itu memahami dan menghargai keragaman dan mengedepankan persatuan dan kebangsaan, menjunjung tinggi bahasa Indonesia, berperan aktif dalam berbangun bangsa, menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Tentu meskipun nilai-nilai Sumpah Pemuda itu masih relevan, namun masih beberapa tantangan yang perlu diatasi sebagai memunculkan semangat Sumpah Pemuda di Indonesia pada masa kini. Salah satunya itu tantangannya dalam membangun kesadaran dan akan persatuan dan kebersamaan di tengah perbedaan suku agama. Sudah? Sudah, Bu. Bagaimana kelompok 2? Apakah ingin bertanya atau menambahkan jawaban dari kelompok 1? Saya bertanya Bu, Silakan, Mas. kami dari kelompok 1 Iya. ingin bertanya, sebutkan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda itu Mas ya, yang satu itu cinta bangsa dan tanah air, yang kedua itu menerima dan menghargai perbedaan, yang ketiga itu sikap kita ini rela berkorban, dan yang keempat itu semangat gotong royong. Jadi itu Mas nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 2. Silakan duduk. Jadi itu ya jawaban dari kalian. Apakah ada yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Mbak Yuni.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Sumpah Pemuda adalah ikrar yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatukan tekad untuk bersatu demi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu poin utamanya pengakuan akan persatuan tumpah darah bangsa dan bahasa. Sumpah Pemuda memiliki makna penting dalam sejarah pergerakan Indonesia, menegaskan semangat persatuan dan perjuangan kemerdekaan, di mana peringatan Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan para pemuda dan mengajak generasi muda untuk mempertahankan semangat persatuan serta memajukan bangsa. Ya, jadi benar ya yang disimpulkan oleh Mbak Yuni bahwa makna Sumpah Pemuda yang pertama adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan para pemuda berakhir dengan perolehan dari isi Sumpah Pemuda. Selanjutnya Ibu akan memberikan asesmen hasil belajar. Jadi Ibu memberikan link, kalian kerjakan sekarang selama 3 menit. Ibu akan membagikan linknya di grup. Silakan kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan, jangan mengobrol. Jangan ngobrol, Mas. Oh, loh. Itu untuk sendiri-sendiri ya, tidak ada bertanya. Sudah selesai, Bu. Sudah ya? Gimana yang lain, apakah sudah? Sudah ya? Ibu lihat terlebih dulu ya, siapa yang nilainya yang besar. Wah, yang paling besar nilainya Mas Rohman. Beri tepuk tangan pada Mas Rohman. Keren, mantap. Aku dapat 80 nih, Bu. Apa ya? Sudah. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi, Bu.